لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Ikhwas sekalian dan juga akhwat rahimani wa rahimakumullah, bab yang akan kita masuk ke dalamnya dalam kitab At-Tauhid yaitu bab minal imani billahi as-sabru ala aqdarillah. Termasuk bagian dari keimanan kepada Allah Ta'ala, sabar terhadap takdir Allah Azza wa Jalla. Dan kita akan membahas beberapa hal-hal besar yang bermanfaat untuk kehidupan kita sebagai bekal. Dari pemaknaan terhadap sabar itu sendiri baik secara bahasa maupun istilah. Kemudian pembagian atau klasifikasi sabar dalam syariat ini seperti apa. Juga perbedaan antara sabar, ridha, dan juga syukur. Dari sebelumnya klasifikasi sabar itu terbagi menjadi beberapa macam serta rinciannya, yang mana semua dari rincian tersebut sangat penting untuk kita fahami sehingga sabar kita itu sesuai dengan petunjuk syar'i atau syariat. Karena sebagian dari kesabaran daripada sebagian orang itu kesabaran yang tidak sesuai syariat Allah Azza wa Jalla. Jadi kesabaran pun itu pun ada syariat, aturan, cara dan yang hak tentangnya. Ada beberapa kesabaran yang justru itu tidak sesuai dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Ya, seperti sabar menetap di daerah yang padanya penuh dengan kesyirikan, tidak bisa tegak di atas syiar-syiar Islam, diintimidasi oleh orang-orang kafir, dia sabar dan tidak hijrah. Karena apa? Karena masih punya tanah di situ. Ini sabar. Tapi ini sabar yang tidak sesuai syariat Allah Azza wa Jalla. Bahkan dalam Surat An-Nisa disebutkan orang-orang yang seperti ini, ya, ketika mereka dicabut nyawanya oleh malaikat al-maut, maka malaikat al-maut itu bertanya tentang mereka, qalu fima kuntum, yaitu kalian kenapa, ada apa dengan kalian, yaitu orang-orang yang wafat dalam keadaan belum hijrah, padahal wajib atasnya hijrah, tapi tetap tidak mau hijrah. Ya, ketika para malaikat mencabut nyawa mereka, maka para malaikat berkata kepada mereka, qalu fima kuntum,
Ada apa dengan kalian kok tidak mau hijrah? Maka alasan mereka, qalu kunna mustad'afina fil ard. Kami ini orang-orang lemah di bumi tersebut, yaitu di daerah tersebut. Maka para malaikat kemudian mengatakan, qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian bisa hijrah dari tempat tersebut? Ya, maka Allah Ta'ala tetapkan untuk mereka ini azab jahannam. Padahal mereka adalah orang-orang yang sabar. Sabar terhadap takdir Allah Azza wa Jalla, yaitu terjadinya penindasan oleh orang kafir terhadap mereka di negeri itu. Udah sabar aja. Kalau mereka tertindas oleh orang-orang kafir dan mereka punya celah untuk hijrah, dan mereka tidak bisa menunaikan syariat Allah dengan sempurna di tempat itu, tidak bisa meninggikan syiar agama di tempat itu, mereka harusnya hijrah, tapi mereka bersabar. Udah sulit di dunia, di akhirat mendapatkan azab jahannam. Lihat, ini di antara sabar yang enggak benar. Ada juga model sabar, sebagian dari kesabaran istri dengan buruknya suami, dengan KDRT, dengan alasan, udah sabar, ya sabar, taib sabar. Tetapi ketika kekerasan tersebut terus berlanjut dan sang suami itu selalu zalim terhadapnya, membiarkan itu semua terjadi, biarin, sabar aja, nggak apa-apa, dia zalim, nggak apa-apa, yang penting saya statusnya masih punya suami. Sabar terus, sabar. Kalau misalnya memang dengan kesabaran tersebut insya Allah akan merubah hati suaminya, maka oke lah. Tapi kalau jelas baginya bahwa suaminya ini tidak akan berubah dan selalu akan zalim dan tidak menegakkan hak dalam rumah tangga, maka ini kesabaran yang akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla di hari akhir. Kenapa masih sabar? Ya, walaupun ya suami saya akan selalu begitu, yang penting sabar. Dengan alasan apa? Cuman alasannya apa? Saya nggak mau status saya sebagai janda. Saya nggak mau nggak punya suami. Nggak apa-apa punya suami zalim, bahkan kafir sekalipun, nggak pernah sholat. Yang penting sabar. Ini sabar yang salah. Ini sabar yang salah. Ya, jadi sabar itu pun ada koridornya, ada taksimat pembagiannya. Kemudian juga kita akan bahas insyaallah perbedaan sabar dengan ridha. Perbedaan sabar dengan ridha. Keduanya termasuk hal-hal yang baik tetapi berbeda. Sabar ada sendiri, ridha ada sendiri, dan ridha itu pun ada dua macam. Nanti insyaallah kita akan bahas insyaallah. Sabar dalam pengertiannya ada dua macam, yaitu ada dua pengertian, yaitu secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, sabar itu adalah al-habs. Al-habs itu membatasi, mengurung, memenjarakan, menahan, itu habs. Sebagian mengatakan sabar secara bahasa juga bisa bermakna habsun nafsi anil makarih, yaitu memenjarakan jiwa dari keburukan-keburukan. Maka ini sabar secara bahasa, memenjarakan atau ya mengerem jiwa, memenjarakan jiwa dari keburukan. Maka ini sabar secara bahasa. Adapun secara istilah, sesuai dengan pembagiannya nanti, sabar itu maknanya adalah habsun nafsi ala asya'a wa an asya'a. Itu habsun nafsi ala asya'a wa an asya'a. Memenjarakan jiwa dari memenjarakan jiwa, menahan diri di atas sesuatu atau dari sesuatu, atau daripada sesuatu. Maksudnya daripada ini terhadap sesuatu. Menahan diri di atas sesuatu atau daripada sesuatu. Ini memang agak aneh kalau di Indonesia kan, tapi kalau ngerti bahasa Arab insyaallah gampang ini. Habsun nafsi ala asya wa an asya. Menahan diri
Karena berada di atas hal tersebut, dia tahan. Berada di atas ketaatan, dia tahan. Sabar. Berada di atas takdir, dia tahan. Sabar. Wa an asya, atau terhadap sesuatu, menahan diri terhadap sesuatu, yaitu menahan diri terhadap maksiat. Berangkat dari definisi ini, maka sabar terbagi menjadi 3. Sabar terbagi menjadi 3 dengan definisi ini, yaitu pertama, as-sabru ala ta'atillah, sabar ala ta'atillah, yaitu sabar di atas ketaatan kepada Allah. Sabar di atas ketaatan. Yang kedua, as-sabru an ma'asiyatillah, sabar terhadap maksiat Allah, maksiat terhadap Allah. Sabar daripada atau terhadap maksiat terhadap Allah. Dan yang ketiga, ala lagi, yaitu as-sabru ala aqdarillah, sabar di atas takdir Allah. Ya. Sabar di atas takdir Allah. Bisa juga diterjemahkan di Indonesia, sabar terhadap takdir Allah, ya. Bisa sabar terhadap taat, sabar terhadap maksiat, sabar terhadap takdir Allah. Tapi kalau dalam bahasa Arabnya itu dengan lafal as-sabru ala ta'ah, kedua as-sabru 'anil ma'siyah, yang ketiga as-sabru ala aqdarillah, al-aqdar, takdir. Jadi definisinya tadi apa? Habsun nafsi ala asya wa an asya. Ala asya, kalau ala berarti ala ta'ah wa aqdar, takdir. Kalau an berarti anil ma'siyah. Itu sabar. Ya. Kalau misalnya lagi sholat, misal sholat, ada anak kecil rame gitu di belakang, misal, kita tetap sholat. Gak mungkin kalau kita batalin sholat kemudian kita gaplokin satu-satu, gak mungkin. Tetap sholat. Tapi hati itu panas rasanya karena terganggu sholatnya. Tapi ini sabar yang mana nih? Hah? Sabar terhadap semuanya sebenarnya. Sabar di atas ketaatan, tetap sholat, tahan diri, ya kan? Sabar terhadap kemaksiatan juga, karena dia menahan diri dari membatalkan sholat untuk nggaplokin satu-satu. Itu kan maksiat sebenarnya. Karena nggak boleh kita main hakim sendiri seperti itu. Kemudian yang ketiga, sabar dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Masuk semua itu. Ya itu misal saja, contoh. Tapi pertama, sabar ada ta'atillah, ya. Sabar di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Umumnya ketaatan membutuhkan sabar, terutama salat. Bahkan memerintahkan untuk salat pun itu membutuhkan kesabaran. Kata Allah Azza wa Jalla, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah ahlaka. Ahl di situ pada asalnya dalam syariat Islam, dalam Al-Quran Al-Hadis, kita disebut ahl, ada beberapa makna, ada beberapa kemungkinan makna. Kadang-kadang maknanya ini, kadang-kadang maknanya itu. Ahl dalam Al-Quran atau Hadis umumnya bermakna istri. Umumnya bermakna istri. Kemudian bermakna anak dan istri. Bisa bermakna istri saja. Kemudian bisa juga bermakna anak dan istri. Ya. Wa'mur ahlaka bis shalah. Perintahkan keluargamu. Maksudnya ahl di sini keluarga apa? Keluarga besar bukan. Maksudnya di sini adalah istri dan anak. Perintahkan istri dan anak untuk salat. Ahl juga dalam Al-Quran atau hadis kadang bermakna apa? Bermakna pengikut. Ya, bermakna pengikut. Ya, bisa juga bermakna keluarga, bisa juga keluarga, pengikut, ahl. Ya. Atau bisa juga bermakna sahib atau penduduk, misalnya ahlul qaryah, bisa. Berarti itu semua makna ahl. Ahlus sunnah artinya apa?
sahibus sunnah, orang yang memiliki sunnah, memegang sunnah, ya. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintah dari Allah agar kita memerintahkan keluarga kita, yaitu anak istri kita, untuk salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah 'alaiha, di atasnya. Para ulama mengatakan istabir 'alaiha di sini kembali ke salat. Yaitu bersabarlah di atas salat, yaitu di atas ketaatan, yaitu salat. Bersabarlah dalam salat itu. Ya. Karena ha di sini ya kembali ke muannats, itu salah. Salat itu muannats. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'ala salah. Maka bersabarlah di atas salat. Salat itu kemudian ketaatan terbaik, dan sabar di atasnya, di atas salat, itu merupakan kelaziman dan kewajiban. Ya. Kemudian juga kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-Kahf, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Sabarkanlah dirimu bersama dengan orang-orang yang beribadah kepada Rabbnya pagi, siang, sore, malam. Yang mana mereka beribadah karena mencari wajah Allah Azza wa Jalla, bukan karena hal lain, bukan karena duniawi. Maka bersabarlah dengan orang-orang ahli ibadah yang seperti ini. Ya. Ini sabar di atas ketaatan, memerlukan kesabaran. Taat itu memerlukan kesabaran. Taib. Kemudian yang kedua, as-sabru an ma'siyatillah. Sabar terhadap maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Sabar daripada maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Sabar terhadap godaan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti sabarnya Nabi Yusuf alaihissalam untuk membalas apa yang diinginkan oleh istri majikannya. Sebenarnya bukan majikan ya itu ya, tapi ya seperti majikan lah. Karena Nabi Yusuf bukan budak. Karena perempuan ini mengajak untuk melakukan hal yang buruk dengannya. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya Nabi Yusuf pun memiliki keinginan normal sebagaimana laki-laki dan pemuda. Ya. Namun karena melihat petunjuk Rabbnya, burhan Rabbnya, maka Nabi Yusuf alaihissalam menahan diri dari hal tersebut. Maka dia sabar terhadap maksiat, daripada maksiat pada Allah Azza wa Jalla. Dari kasusnya jelas banyak. Sabar terhadap maksiat itu kasusnya semua dari kita itu pasti harus mengalaminya pastinya. Yang tsalits, yang ketiga, as-sabru ala aqdarillah. Sabar terhadap takdir Allah, dan itu yang dibahas di bab ini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan dalilnya, yaitu sabar di atas takdir Allah Azza wa Jalla. Biasanya dimaksud takdir sini adalah takdir yang mu'limah. Takdir yang mu'lim, yaitu takdir yang dianggap menyakiti, tidak sesuai dengan keinginan kita. Maka kita wajib bersabar di atasnya. Kata Allah Azza wa Jalla, fasbir li hukmi rabbik. Maka bersabarlah terhadap hukum Rabbmu. Ya, hukum di sini hukum, ya, fasbir li hukmi rabbik dalam surat Al-Insan 24. Bersabarlah terhadap hukum Rabbmu. Perlulah kita ketahui bahwasanya hukum Allah Azza wa Jalla ada dua macam. Pertama hukum kauni, kedua hukum syar'i. Hukum kauni dan hukum syar'i. Hukum kauni yaitu segala takdir akan terwujudnya sesuatu atau tiadanya sesuatu, maka itu hukum kauni. Segala ketentuan Allah akan terwujudnya sesuatu atau ketiadaannya, itu semua masuk dalam hukum kauni. Ada kajian atau enggak, ada atau enggak, itu hukum kauni Allah Azza wa Jalla. Punya anak atau enggak, itu hukum kauni Allah Azza wa Jalla. Ya. Itu hukum kauni, keterjadian, takdir secara mutlak, itu hukum kauni. Tetapi hukum syar'i itu adalah apa? Yaitu hukum Allah Ta'ala yang bersifat pembebanan kepada hambanya. Hukum Allah Ta'ala yang bersifat pembebanan kepada hambanya. Itu hukum syar'i. Baik pembebanan berupa perintah atau larangan, atau keyakinan, atau akhlak, dan seterusnya, itu hukum syar'i. Nah,
Fasbir li hukmi rabbika, bersabarlah terhadap hukum Rabbmu, mencakup dua-duanya. Kita harus bersabar terhadap takdir Allah dan juga kita harus bersabar dalam menjalani syariat Allah. Dua-duanya perlu kesabaran. Menjalani takdir perlu sabar, terutama takdir yang tidak menyenangkan hati kita, dan yang kedua, menjalani syariat Allah juga memerlukan kesabaran. Ini dua hal yang Ahlus Sunnah atau Muslim itu harus betul-betul faham, gitu loh. Ya. Dua hal yang berbeda. Sabar menjalani takdir dengan sabar menjalani syariat. Sabar menjalani takdir dengan sabar menjalani syariat. Sabar menjalani takdir jelas ada pahala, insyaallah. Sabar menjalani syariat juga ada pahala, tapi ini dua hal yang berbeda. Ketika seolah takdir ini ada kesabaran terhadapnya, namun syariat menentukan B untuk sabar. Misal, saya kasih misal. Seperti misal tadi, seorang perempuan ditakdirkan bersuamikan seorang laki-laki yang memiliki kasus KDRT. Misal. Oke? Maka ini kan takdir. Qaddarallahu ma syafa'ala. Dipukul istrinya kemudian. Mungkin kalau sekali bisa dimaafkan. Ini kalau suami lagi emosi atau enggak punya duit, itu istrinya yang kena sasaran. Kalau sabar terus, oke, ini sabar terhadap takdir betul. Tapi ketika Islam itu mengatakan dalam hadis Nabi SAW, unsur akhaka zaliman aw mazluma, tolonglah saudaramu yang zalim atau yang dizalimi. Maka coba refleksikan, ini suami ini akan selalu zalim dan nggak bisa disembuhkan kezalimannya. Maka kalau terus menerus seperti ini, berarti apa? Membuka celah buat dia untuk zalim terus. Kalau sabar terus dengan itu, dipukul sabar sampai mati, dipukul sabar, maka ini bukan kesabaran yang benar. Karena syariat Islam memberikan opsi, pilihan yang terbaik, yaitu apa? Pisah. Agar tidak terjadi apa? Kezaliman terus-menerus. Iya, benar. Ya, karena sebagian orang itu karena nggak punya ilmunya, nggak punya fikihnya, mengira kalau misalnya direkomendasikan untuk pisah itu berarti rekomendasi yang buruk. Sebelum kita menilai fatwa itu buruk atau tidak, lihat hujjahnya, sesuai syariat Islam atau enggak. Misalnya suami ini nggak pernah mau menafkahi, ini zalim dan hutang terhadap istri dan anak, nggak pernah menafkahi, padahal mampu, berkeluangan, lebih banyak kongko bareng sama temannya, nggak menafkahin, bertahun-tahun. Sebenarnya istri ini berhak untuk apa? Untuk cerai. Walaupun dia kalau mau bersabar silahkan. Tetapi ada opsi lain yang lebih bermaslahat buat dia kalau kayak gitu. Bisa cerai, bisa cerai. Taib. Maka bersabar dengan syariat Allah Azza wa Jalla itu kadang lebih afdol daripada bertahan dengan kesabaran terhadap takdir, padahal syariat memberikan solusi yang lebih afdol daripada pilihan dia. Gitu. Ya. Taib. Jadi tadi sabar, fasbir li hukmi rabbika, bersabar terhadap hukum Rabbmu. Ada dua macam hukum, yaitu hukum kauni dan hukum syar'i. Bersabar terhadap hukum kauni, yaitu bersabar terhadap takdir Allah Azza wa Jalla. Bersabar terhadap hukum syar'i, yaitu bersabar apa? Di atas ketaatan kepada Allah atau terhadap maksiat. Itu bersabar dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Fasbir li hukmi rabbika. Ya, walaupun ayat ini sebenarnya dalam konteks apa? Konteks syariat, ya, tetapi bisa juga dalam konteks, bisa juga kita alihkan, bisa juga kita perluas maknanya, yaitu hukum di sini termasuk juga hukum kauni. Sabar terhadap takdir Allah Azza wa Jalla, ya, di antara dalil lainnya yaitu fasbir kama sabar ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum. Yaitu bersabarlah engkau wahai Muhammad sebagaimana bersabarnya para ulul azmi dari para rasul, yaitu beberapa nabi, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka bersabarlah terhadap takdir yang Allah Ta'ala catatkan untukmu. Ya, sabar terhadap takdir ini banyak, luas sekali. Penyakit yang Allah Ta'ala titipkan pada kita, kesulitan ini dan itu, tetangga yang seperti itu, dan seterusnya. Punya orang tua yang kayak gitu misalnya, atau punya anak yang begini, punya bini yang begitu, punya suami yang begini, dan seterusnya, dari hal-hal yang memang harus disabarkan. Dan solusi syar'inya adalah sabar misalnya. Tidak ada solusi syar'i untuk hal lainnya gitu. Solusi syariatnya hanya sabar. Maka ya udah, tetap di situ. Ya. Juga Nabi SAW berkata kepada, atau tentang salah satu, atau terhadap salah satu putrinya, sepertinya Fatimah, ketika cucunya Rasulullah SAW dalam keadaan menggap-menggap hampir meninggal, maka salah satu putri Rasulullah, putrinya ini putri Rasulullah yang memiliki anak, ya, cucunya Rasulullah, salah satu putrinya itu kemudian mengutus seseorang untuk bilang ke Rasulullah bahwasanya cucunya ini sekarat. Maka datanglah orang utusan tersebut menceritakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, putrimu memintamu untuk datang ke rumahnya karena cucumu sebentar lagi akan wafat, sekarat. Maka kata Nabi SAW, murha faltasbir wal tahtasib. Ya, perintahkan dia, ya, saya titip ke kamu, tolong beritahu anakku, putriku, hendaklah dia bersabar dan tahtasib. Ihtisab yaitu mencari pahala dari kejadian takdir ini. Begitu. Para Rasulullah itu bisa datang langsung. Ya, bisa datang langsung. Maka orang itu pun menyampaikan kepada putrinya bahwasanya bapakmu itu nyuruh kamu untuk sabar dan cari pahala dari takdir ini. Ini syahidnya di sini. Yaitu perintah Rasulullah untuk bersabar terhadap kesulitan yang menimpa keluarga kita, anak-anak kita. Ya. Apalagi kita sebagai kepala keluarga gitu. Kesabaran, keteguhan, ketabahan, dan ketahanan itu harus lebih dibandingkan perempuan pada umumnya. Perempuan sudah cukup harus bersabar dengan sulitnya hamil, sulitnya lahiran, sulitnya mengasuh anak, sulitnya menjaga kebersihan rumah, dan juga sulitnya menghadapi antum mungkin, ya, itu harus sabar juga istri-istri. Udah cukup dah itu. Nah, kita sebagai laki-laki ini juga harusnya tahu ini, ya, sabar terhadap kekurangan-kekurangan istri dan keluarga. Dan itu termasuk as-sabru ala aqdarillah. Dan itu berpahala besar. Nah, 3 ya, berarti sabar di atas ketaatan, sabar terhadap maksiat Allah, dan sabar terhadap takdir dalam rangka menjalani takdir Allah Azza wa Jalla. Namun sabar dalam menjalani takdir Allah Ta'ala inilah yang kita bahas lebih dalam sampai pertemuan berikutnya insyaallah. Sabar terhadap takdir Allah Azza wa Jalla itu definisi lebih detailnya adalah al-wuquf ma'al balwa bila syakwa ilal insan, yaitu bertahan dengan ujian tanpa keluhan kepada insan. Itu adalah apa? Adalah definisi sabar terhadap takdir Allah, yaitu bertahan dengan ujian tanpa keluhan terhadap insan. Adapun keluhan terhadap Ar-Rahman yaitu Allah Azza wa Jalla, maka itu harus sabar. Ya. Jadi kesedihan kita terhadap apa yang terjadi itu kepada Allah, kita keluhkan kepada Allah. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah, kata Nabi Yaqub alaihissalam. Itu saya ungkapkan keluhan saya, kesedihan saya itu hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini sabar terhadap takdir, yaitu bertahan al-wuquf ma'al balwa bila syakwa ila insan, bertahan dengan ujian tanpa keluhan kepada insan.
Tapi mungkin untuk bertanya, apakah memang kita nggak boleh 1% pun ngeluh gitu ke manusia tentang apa yang terjadi? Sebenarnya ini ada rinci, cuman pada hukum asalnya kita nggak boleh mengeluhkan Allah kepada makhluk. Kita nggak boleh mengeluhkan keputusan Khalik kepada makhluk. Karena kalau kita mengeluhkan tentang takdir Allah, saya tuh gini-gini, kok kayak gini-gini ya, gini-gini. Itu sebenarnya seperti melaporkan dan mengadukan perbuatan Allah kepada makhluk. Allah kok gini banget ya sama saya, gitu loh. Dan itu adalah salah satu bentuk kedurhakaan sebenarnya. Karena kejahilan kita terhadap takdir dan misteri hikmah dari balik itu. Seandainya kita tahu bahwasanya Allah Ta'ala itu hakim, maha bijaksana, alim, maha mengetahui mana yang bermasalah untuk kita, maka kita yakin bahwasanya tidaklah Allah mentakdirkan kepada kita melainkan sesuatu yang insya Allah hikmahnya itu lebih afdal daripada yang kita sangkakan. Ya, jadi ya harus bersabar. Tapi pertanyaannya kemudian, tidakkah bisa kita cerita gitu ke orang? Ada rincian. Bisa kalau dalam beberapa konteks. Pertama, konteks yaitu mencari solusi. Mencari solusi dari masalah takdir. Mencari solusi. Ini pun diperketat, mencari solusi pada pihak yang kita anggap bisa memberikan solusi. Ya, pihak yang berkompeten untuk bisa memberikan solusi, bukan kepada publik. Ya, karena publik umumnya nggak bisa memberikan solusi, melainkan bisanya mengomentari. Netizen misalnya, warganet, ya itu bisa komentar itu. Solusi enggak, transfer enggak, komentar iya. Jadi dalam rangka mencari apa? Solusi. Tapi kepada pihak yang berkompeten. Kalau emang itu berkaitan dengan urusan agama, maka kepada pihak yang berkompeten dalam masalah agama. Kepada ustadz, orang berilmu, tulabul ilm, penuntut ilmu yang fokus di ilmu, itu bisa kita minta solusi di situ. Ya. Bangunan rapuh misalnya, bangun rumah hampir apa namanya rubuh misalnya. Sabar. Ya harus sabar memang, takdir kayak gini. Rumah dirayapin, sabar memang. Nggak boleh cerita. Kalau di sini dalam rangka mengeluhkan tentang takdir Allah kepada makhluk yang nggak bisa apa-apa, maka nggak boleh. Tapi kalau misalnya kita nyari solusi, datang ke tukang kayu atau ke kuli bangunan atau gimana, Pak, ini gimana ya caranya supaya saya bisa terhindar dari robohnya rumah misalnya, itu nggak masalah itu mah. Ya. Tapi memang kadang-kadang hanya sebatas ikhbar, mengabarkan, bukan dalam rangka mengeluh, itu kadang-kadang boleh. Ya, kadang-kadang boleh. Cuman sebaiknya dihindari. Ya, itu yang pertama, yaitu apa? Mencari solusi terhadap apa yang terjadi gitu loh. Itu pertama. Kedua, boleh juga cerita, misalnya berkisah, tapi bukan dalam rangka mengeluh, yaitu sebentar, dalil yang pertama dulu. Dalilnya adalah salah satu sahabiyah Hindun atau salah datang ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, suami saya itu rajulun syahih. Suami saya itu orang pelit. Ya, Abu Sufyan. Ya. Iya, saya nggak dikasih nafkah yang benar gitu loh. Takdir nggak punya suami pelit. Takdir. Ujian. Lah ini ngomongin ke Rasulullah sebagai kiainya, sebagai ustadznya, sebagai ulamanya, sebagai Rasulullah SAW. Nyari solusi gitu loh. Bukan cuman pengen ngelaporin Abu Sufyan sebagai suami yang kayak gitu. Bukan cuman pengen ngeluhin, bukan itu doang. Tapi apa solusinya nih, saya nggak bisa kayak gini terus gitu loh. Ya udah, ya. Jawab Rasulullah, ya udah, khudhi ma yakfik. Ya, ambil aja hartanya dia yang sesuai kecukupanmu gitu loh. Solusi. Dan banyak sekali hadis-hadis Nabi SAW yang menjadi dalil akan bolehnya kita
menceritakan tentang qadarullah, apa yang sebagai takdir, nggak enak, tapi untuk mencari solusi. Yang kedua, bisa juga dalam rangka apa? Menceritakan itu dalam rangka mengajarkan hikmah, ya, dan memberikan peringatan, itu boleh. Nasihat lah intinya, nanti dalam rangka nasihat, boleh. Ya. Misal, saya ini terkena lumpuh seperti ini disebutkan dulunya ngapain gitu. Makanya kalian hati-hati, jangan minum ini, jangan makan itu, karena itu menyebabkan ini. Seperti saya sekarang. Ini boleh, seperti ini nggak masalah. Untuk apa? Supaya orang mendapatkan nasihat dan hikmah dari ini semua. Itu boleh. Tapi tetap bukan dalam rangka niatan mengeluhkan tentang takdir Allah Azza wa Jalla. Itu boleh yang seperti ini. Ikhbar, mengabarkan hikmahnya. Itu boleh, nggak masalah. Bi'idznillah. Insyaallah. Taib ya. Adapun kalau cuma menceritakan mutlak gitu aja, karena ada keluh kesah, maka ini asalnya tidak boleh. Dan ini menafikan kesabaran. Kita lanjutkan ya, ikhwan. Manakah yang lebih tinggi derajatnya? Sabar terhadap taat, sabar terhadap maksiat, atau sabar terhadap takdir? Kalau secara global, sabar di atas ketaatan itu lebih tinggi nilainya. Karena dia sabar plus taat gitu loh. Kalau secara global, sabar itu dapat benefit, pahala, taat pun dapat pahala gitu loh. Jadi sabar di atas ketaatan itu yang paling tinggi kadarnya. Itu secara global. Adapun secara rincian tiap individu, maka ini tidak bisa dimutlakkan mana yang lebih afdal, lebih tinggi, karena tiap individu punya masing-masing permasalahan. Ya. Ada individu yang memang lebih berat sabar di atas ketaatan daripada sabar terhadap maksiat. Ada. Dia itu kalau taat mesti ngantuk. Contohnya sebagian dari jemaah. Yang langsung happening now aja gitu. Yang langsung terjadi sekarang itu tuh jemaah tuh ada sebagian yang berusaha bersabar untuk tidak tawadhu' dalam kajian. Ya. Itu berjuang itu berat buat dia, itu berat sekali. Ada sebagian berat sekali itu berjuang untuk tidak ngantuk, itu di Jumatan itu juga berat bagi sebagian orang. Itu beratnya itu Masya Allah, itu udah kayak itu ada yang berat seperti itu. Baik, kalau misalnya melakukan ketaatan, itu syaitan langsung menghinggapi dia untuk tidak tahan. Ada yang seperti itu. Tapi untuk maksiat dia bisa tahan. Enggak, maksudnya bukan istiqomah maksiat, bukan, tapi dia enggak bakal maksiat. Lempeng gitu hidupnya kalau masih astagfirullahaladzim. Tapi pas lagi taat, wah, susah. Iya. Allahu Akbar, imam Allahu Akbar. Dengar imam, alhamdulillahirabbil alamin. Langsung udah hampir jatuh itu. Udah kayak gini nih, udah gini. Ya. Itu ada yang seperti itu. Sabar di atas ketaatan. Hadir pengajian depan ustadznya lagi bukan. Itu gak enak, antara pengen tidur sama gak enak, kalau ustadznya bingung dia, jadi jiwanya itu tersiksa dengan itu gitu loh. Wudu malah jadi tambah ngantuk karena enak, seger, enak gitu tambah. Iya. Ya, jadi akhirnya di Masjid Hijau ngaji itu berat banget, aduh. Dan tahu di situ ada kasur tempat tidur, jadi pengennya ke situ. Ya. Jadi pikirnya pengen tidur aja. Itu sabar. Ada orang seperti itu. Dan dia bisa sabar dengan takdir Allah, bisa. Tapi sabar di atas ketaatan untuk istiqomah tuh berat banget buat dia. Ada yang kayak gini. Maka ini ganjarannya besarnya di sini dia. Di bagian ini dia diuji. Di mana bagian itu dia diuji oleh Allah Ta'ala, disitulah nilainya dia. Gitu loh. Ada orang sabar bisa di atas ketaatan, bisa istiqomah dia. Tapi kalau terhadap maksiat sulit. Apalagi pas sendiri. Ada yang kayak gitu. Ini bisa dia bisa secara militan untuk taat, qiyamul lail, masya Allah. Kemudian
Kalau taraweh, oh bisa lama itu. Semalaman suntuk bisa dia. Tapi sama godaan maksiat, wah, itu berat. Antivirusnya hilang. Berat. Iya, karena dia pakai yang free mungkin ya. Nah, itu ada yang seperti itu. Maka disitulah ujian value-nya dia di situ. Value-nya dia di ujian itu. Seberapa nilainya dia sebagai hamba Allah. Ya, ada orang yang memang Allah bisa mudahkan untuk istiqomah dari segi ketaatan, tapi pas ketemu satu maksiat saja udah susah. Iya. Ada warteg dendangin lagu tembang kenangan aja, udah langsung kehasut dia untuk ikutan. Akhirnya dia beli nasi rames di situ. Aslinya dibungkus, tapi tembang kenangannya kayak gitu, nggak diusah dibungkus deh, makan di sini aja. Supaya apa? Ngedengerin itu saking tertarik. Ada yang seperti itu orang jadi untuk lagu dan semisal itu susah dia untuk melupakannya, gitu loh. Ya, ada. Tapi kalau untuk taat, insya Allah sedekah, jor-joran, bantuin orang, masya Allah, salat, masya Allah. Ada dangdut sedikit, langsung, ya, badannya gerak-gerak sedikit. Itu ada seperti itu. Ada beberapa orang yang anak kenal udah meninggal beberapa orang ini. Itu kalau dengar dangdut, itu nggak bisa, nggak diem nggak bisa diem dia. Tangannya tiba-tiba merambat kemana gitu, kakinya goyang-goyang. Ada orang kayak gitu, beneran loh. Dan anak ketika melihat orang ini, udah nenek-nenek tua, bentar lagi wafat pula. Ini benar-benar ada orang seperti itu, nggak bisa dia tahan. Idih, ngapain sih Mi kayak gitu? Ya, Umi, karena maksudnya Umi udah tua gitu. Bukan ibu anak, bukan. Alhamdulillah, enggak lah. Itu goyang dia. Ada yang seperti itu. Nggak bisa emang udah kayak gini cetakannya gitu. Ada yang seperti di situ nilainya di sisi Allah. Taib. Juga ada orang bisa sabar pas taat, bisa melawan maksiat, tapi suka berkeluh kesah. Ada yang kayak gitu. Ada. Dan di situ dia diuji. Dia kalau sholat, masya Allah. Maksiat jauh darinya, pergaulannya baik. Tapi ketika udah sakit, wah manjanya minta ampun itu. Udah kayak paling kena musibah loh. Udah kayak masuk neraka itu dia tuh kalau udah sakit itu. Padahal cuman flu biasa. Wah udah kayaknya COVID nih. Tuh lihat tuh nggak bisa nyium. Ya mampet namanya juga nggak bisa nyium. Dan seterusnya dari keluhan-keluhan. Terus langsung bikin status WhatsApp. Qadarullahu ma syafa'ala. Anak sakit dan dijabarkan detail sakitnya. Iya. Tolong doakan ya akhi. Ya semuanya minta doakan. Japri satu-satu. Ya. Nah, yang seperti ini kan apa? Dia ujiannya di takdir. Masing-masing. Ya, masing-masing. Ada orang yang memang Allah Ta'ala mudahkan taat, susahkan untuknya maksiat, dia enak hidupnya, tapi dalam segi ketaatan, tapi Allah timpakan musibah. Taib. Tentang takdir Allah Ta'ala yang mungkin bagi kita sulit, ya, tidak mengenakan hati. Yang wajib itu apa sih sebenarnya? Paling wajib. Yang wajib, basicnya apa sih? Sabar. Ya. Sebelumnya takdir, qadar, ya qada wal qadar. Takdir ini harus paham baik-baik nih. Takdir, ketika disebut takdir itu ada dua kemungkinan makna dalam Islam. Takdir, qada, ada qadar, takdir. Ya. Makna pertama, perbuatan Allah mentakdirkan. Ya. Makna kedua, makdur, yaitu apa yang ditakdirkan. Dua hal yang berbeda jemaah. Dan harus tahu. Ketika disebut ini takdir, maka ada dua kemungkinan makna. Makna pertama yaitu perbuatan Allah mentakdirkan. Ini perbuatan Allah mentakdirkan. Yang kedua, bukan perbuatan Allah, melainkan apa? Hasil dari perbuatan Allah, yaitu apa yang ditakdirkan. Dua hal yang berbeda. Tapi dengan satu istilah, yaitu qadar, yaitu takdir. Ya. Yaitu takdir. Yang pertama apa tadi maknanya? Perbuatan Allah mentakdirkan.
Ketahuilah semua perbuatan Allah itu baik. Oke? Semua perbuatan Allah itu baik. Tidak ada yang buruk dari perbuatan Allah. Maka takdir kalau maksudnya adalah perbuatan Allah mentakdirkan pasti baik. Yang baik adalah apanya? Perbuatan Allah. Nggak ada Allah Ta'ala berbuat buruk. Baik. Kemudian yang kedua makna takdir adalah apa? Apa yang ditakdirkan. Nah, apa yang ditakdirkan ini bisa baik, bisa buruk. Dan kalaupun itu buruk, itu tidak buruk mutlak karena pentakdirnya adalah Allah yang maha baik. Oke, apa yang ditakdirkan? Apa yang ditakdirkan? Objek takdir itu bisa baik, bisa buruk. Kalaupun itu buruk, maka ada kebaikan hikmah di balik eksistensi keburukan ini. Ya. Contoh yang paling awal, iblis. Contoh iblis makhluk, yang menciptakannya adalah Allah, yang mentakdirkan itu ada adalah Allah Azza wa Jalla. Kalau kita berpikir kenapa sih nggak usah ada iblis, kenapa biar kita langsung selamat gitu aja? Ya nggak ada ujian dong, semua enak dah selesai. Nggak perlu kita ke bumi ini. Ya. Iblis eksistensinya buruk atau baik? Ya, iblis itu buruk. Taib. Iblis itu takdir atau bukan? Ya itu takdir dari segi apa? Makhluknya dia diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mentakdirkan iblis. Ya, sekarang Allah Ta'ala mentakdirkan iblis. Di sini ada dua. Di sini ada tiga, yaitu Allah Ta'ala sebagai pelaku pembuat takdir, pelaku pentakdiran, yaitu Allah Azza wa Jalla. Kemudian berikutnya dua, yaitu perbuatan mentakdirkan dan objek takdir, yaitu yang ditakdirkan. Perbuatan mentakdirkan itu perbuatan siapa? Allah, pasti baik. Allah mentakdirkan iblis, maka perbuatan Allah mentakdirkan pasti baik. Iblisnya enggak baik, buruk. Paham di sini coba? Taib. Allah Ta'ala mentakdirkan itu takdir bukan? Takdir. Iblis, ada keberadaan iblis takdir bukan? Takdir. Dua makna takdir yang berbeda. Yang pertama maknanya adalah perbuatan Allah mentakdirkan. Yang kedua yaitu apa yang ditakdirkan. Coba apa yang ditakdirkan? Adanya iblis. Mendingan mana? Ada iblis atau nggak ada iblis? Ya mendingan nggak ada kalau bagi yang menganggap ini buruk. Tapi bagi yang kalau kita memandang dari sisi perbuatan Allah Azza wa Jalla yang selalu baik, maka keberadaan iblis hasil takdir Allah itu adalah baik karena ada hikmahnya. Meninjau dari hikmahnya. Adapun kalau ditinjau dari zat yang ditakdirkan itu iblisnya buruk. Gitu loh. Oke, itu satu iblis. Refleksikan ke masalah kita sekarang. Mas bro, masalah antum apa? Antum punya masalah nggak? Kalau dari wajahnya nggak punya masalah. Nggak usah kasih tahu juga ke ana. Apa coba? Contoh, ya contoh bukan beneran. Tapi boleh contoh beneran nggak apa-apa. Baik tuh banyak tugas. Tugas apa nih? PR. Antum masih sekolah apa? Kuliah, Masya Allah. Emang banyak tugas buruk ya? Setahu ana emang itu bagus kok itu. Pernah nggak naik kelas nggak tuh? Alhamdulillah selalu naik. Nggak, takdir buruk apa coba ya? Ini saking bahagianya orang ini sampai nggak ada ini, Masya Allah. Atau nggak ngerasa kalau lagi diuji mungkin. Ayo coba. Nggak ada, antum kayak hidup bahagia banget. Kantong kering. Bisa juga. Atau mau jawab itu sebenarnya cuman nggak enak aja ya. Nggak kepikiran, Masya Allah. Hidupnya bahagia Pak dulu Pak. Kantong kering nih. Antum sudah menikah? Itu takdir yang nggak tahu itu baik atau buruk itu. Taib, misal saja, bukan antum, bukan antum. Seorang, mohon maaf,
perempuan usia 30 ke atas, mohon maaf ini bukan menyinggung, misalnya belum berjodoh, enak gak? Gak enak baginya, gelisah. Belum berjodoh sampai usia 30 sekian tahun, gak ada yang mau sama dia. Padahal dibilang jelek, enggak juga, dibilang cakep, wallahu alam ya. Nah, 30-an itu gelisah dia. Ini takdir bukan? Takdir jelas. Ya. Kalau dilihat dari sisi apa namanya, apa yang ditakdirkan, dari sisi apa yang ditakdirkan dari zatnya, dari zat yang ditakdirkan ini, baik atau buruk rasanya bagi perempuan ini? Buruk. Apalagi dia pengen cepat dapat jodoh tapi nggak punya suami. Sampai usia 39 misalnya, menjelang 40 tahun, aduh, belum punya suami. Buruk bagi dia. Tapi kalau dilihat dari sisi perbuatan Allah, baik nggak? Baik. Loh kok baik sih? Iya, karena pasti di balik keburukan yang ditakdirkan ini ada kebaikan perbuatan Allah Azza wa Jalla terhadapnya. Ada sesuatu gitu loh. Itu satu hal, satu kasus. Belum lagi kasus semua di kita masing-masing punya. Punya istri yang bawel misalnya. Misal, bawelnya luar biasa, tukang obat kalah ya. Bawel luar biasa. Ya. Dan suaminya itu kalem orangnya. Ya, seolah-olah kontras, nggak cocok gitu loh. Jadi suami diem aja disalahin, ngomong sedikit disalahin, misal sama istrinya. Salah apa-apa salahmu sama istri, misalnya. Ini kok bisa langgeng gitu loh sampai tua. Istilah istri bawel aja itu buruk nggak? Kesannya buruk. Tapi ternyata Allah Ta'ala jodohkan orang ini dengan yang seperti ini gitu loh. Pas. Ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Atau suami dablek, istri bawel. Ada hikmahnya itu. Cocok gitu. Suami dablek, tetap teguh gitu loh. Istri bawel, ngomong terus. Ya jangan dibalik lah. Kalau suami yang bawel, istri yang dablek ya susah. Itu malah gak jadi itu. Nah, musibah ya. Itu emang fitnah ujian. Kelihatannya apa? Buruk. Tapi kalau dipikir Allah Ta'ala mencocokkan ini, pasti ada hikmahnya. Zahirnya memang kesannya buruk. Ternyata hikmahnya ada. Ternyata hikmahnya ada. Covid pun kemarin hikmahnya banyak. Iya, banyak sekali hikmah dari Covid itu. Buruk zahirnya. Tapi kalau kita melihat dari fi'lullah, perbuatan Allah, itu semua ada hikmahnya baik dari Allah Azza wa Jalla. Oke, sabar terhadap takdir berarti kita tidak berkeluh kesah kepada manusia. Hanya kepada Allah. Nah, apa bedanya ridha dengan sabar? Ridha itu rela dan terima. Ridha itu rela dan terima. Sabar itu menahan diri dari keburukan sikap terhadap takdir. Itu sabar dan ridha bedanya. Apakah semua orang sabar pasti ridha? Belum tentu. Sabar menahan diri dari keburukan. Ridha rela. Ada orang nahan diri, nahan lisan, tapi hati nggak rela. Ya, itu ada. Dia sabar tapi belum ridha. Nah, ridha itu ada dua macam. Ridha terhadap takdir ada dua macam. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, mustahab, dianjurkan. Ini penting nih. Kadang-kadang kita itu bingung. Ustadz ini bilang ridho wajib, ridho terhadap takdir wajib. Tapi kadang Ustadz ada yang bilang ridho itu dianjurkan. Yang wajib itu sabar. Pernah tahu ini nggak? Ngerti nggak maksud saya? Antum pernah ikut kajian nggak sebelumnya? Ya kan? Kadang disebut sama ustadz-ustadz, misal ustadz fulan bilang, kita harus ridho terhadap takdir Allah Azza wa Jalla. Harus. Kita wajib ridho terhadap takdir Allah. Wajib. Tapi kadang ada ustadz bilang, ada ustadz lain bilang, dalam menghadapi musibah kita dalam menghadapi musibah ada 3 fase. Fase yang wajib yaitu sabar. Bisa kita upgrade lagi kepada yang dianjurkan, mustahab, sunnah, yaitu ridha. Yang paling tinggi adalah
Apa? Apa? Syukur. Masa nggak pernah denger ini antum gimana? Antum ngaji di mana sih antum? Masih di jauh ya? Syukur yang paling terakhir. Ini basic banget loh antum, gimana sih? Anda pengen Anda jewer tapi udah pada tua. Semua ini rata-rata gimana? Ini harus tahu, Pak. Nggak boleh nggak tahu, Pak. Syukur yang paling tinggi dari syukur. Pahami baik-baik ini jemaah, ya. Nah, sabar itu basic, wajib basic terhadap semua takdir. Basic semua, wajib. Sabar itu artinya apa? Menahan diri dari keluh kesah terhadap manusia. Itu aja itu. Oke, itu yang wajib. Nah, tapi ridha ini ada dua macam. Macam pertama wajib, macam yang kedua mustahab, dianjurkan, sunnah. Macam pertama adalah ridha terhadap takdir Allah dalam artian perbuatan Allah. Macam yang kedua yang dianjurkan, ridha terhadap takdir Allah dalam artian apa? Apa yang ditakdirkan. Saya ulangi. Ya. Ridha terhadap takdir Allah itu ada dua macam. Yang tadi Anda sebut takdir ada dua makna, ya enggak? Makna pertama yaitu perbuatan Allah dalam mentakdirkan ini. Makna yang kedua, apa yang ditakdirkan. Ya. Ridho atau rela yang wajib adalah ridho terhadap perbuatan Allah. Ya Allah, saya ridho Engkau mentakdirkan ini kepada saya. Artinya, saya ridho Engkau berbuat taf'alu ma tasya. Engkau silahkan ya Allah, Engkau adalah yang mentakdirkan segala sesuatu. Saya ridho dengan segala takdirmu. Artinya saya ridho dengan apa yang Engkau perbuat terhadap saya. Saya berserah padamu. Itu wajib. Jadi ridho terhadap perbuatan Allah mentakdirkan itu wajib. Adapun yang kedua, ridho terhadap apa yang ditakdirkan itu tidak wajib. Tapi itu bagus, mustahab, dianjurkan. Ridho terhadap apa yang ditakdirkan. Faham gak bedanya? Ridho terhadap apa yang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan ridho terhadap perbuatan Allah mentakdirkan. Kalau ridho terhadap perbuatan Allah mentakdirkan, harus kita ridho. Nggak boleh kita menggugat Allah. Ya Allah, kenapa Engkau mentakdirkan saya ini? Ini berarti ini nggak ridho terhadap perbuatan Allah Ta'ala. Dan ini haram. Ini bisa kufur. Pernah lihat gak iklan di sinetron misalnya? Perempuan lari ke lapangan sambil nangis-nangis bombay, kemudian, Tuhan, kenapa Engkau lakukan ini padaku? Kenapa harus aku? Ini berarti tidak ridho terhadap takdir Allah, yaitu perbuatan Allah Azza wa Jalla. Paham gak di sini bedanya? Adapun kalau tidak ridho terhadap apa yang ditakdirkan, itu nggak wajib. Tapi kalau dia bisa memupuk untuk ridho terhadap apa yang ditakdirkan, itu Masya Allah orang ini. Misal, seseorang punya penyakit kurap. Ridho nggak? Ya nggak ridho lah, gimana masa punya penyakit kurap? Tapi itu qadarullah masyafallah. Selain karena kesalahan dia jarang mandi, ya mandilah gitu kan. Tapi qadarullah kurap, di pahanya selangkangannya kurap banyak sampai kelihatan di perutnya juga ada kurap. Saya punya teman pesantren sampingan kamar, alhamdulillah bukan teman dekat ya, walaupun kamarnya dekat. Itu di perutnya itu ada kurap-kurap gitu di pesantren dulu, sampai ada uletnya itu. Bisa ada kayak gitu, ya. Alhamdulillah saya nggak ada ketemu dia, makanya antum melihat saya sehat-sehat aja kan. Alhamdulillah. Baik penyakit kurap, penyakit ini dan seterusnya. Contoh lain, maaf, misal orang di lehernya ada tompel gede, perempuan lagi, gitu kan? Wah, gimana nanti suaminya bakal sebel, gimana ya? Ada tompel gede, ya, bentuknya wajik, ya, tompel. Ya, hitam gitu, terus ada bulu-bulu dikit. Ini anak siapa ini? Ya, ini perempuan kemudian apa? Dia ada dua opsi. Harus ridho kepada takdir Allah, yaitu perbuatan Allah ini emang dari Allah Azza wa Jalla. Harus ridho, nggak boleh menggugat Allah. Ya Allah, kenapa kok di sini? Kenapa nggak di tempat lain gitu? Nggak boleh ngomong kayak gitu, ya nggak? Tapi kalau dia nggak ridho, ini kok ya Allah. Ya, bukan menggugat perbuatan Allah, bukan, tetapi dia nggak seneng ada ini gitu loh. Itu boleh nggak kayak gitu? Ya boleh, wajar, manusiawi, wajar. Ya. Siapa di antara antum ketika tabrakan, pluk, alhamdulillah tabrakan patah kaki? Nggak ada, Pak. Minimal pertama kali, ya Allah sakit, aduh sakit, aduh diri makin oleng,
malah patah, retak. Ya. Siapa yang ridho? Enggak langsung ridho dia. Tapi dia tahu ini dari Allah Azza wa Jalla, ini takdir Allah. Tapi dia enggak mau kakinya patah. Ada orang yang mau kaki patah? Enggak ada. Tapi sering berjalannya waktu, dia sabar, enggak ngeluh ke orang. Dah dia di rumah sakit, diem. Lama dia mempelajari ini takdir Allah. Saya harus ridho dengan perbuatan Allah. Dan dia anjurkan bagi saya untuk menerima apa yang ditakdirkan. Maka dia mulai menerima kakinya patah. Jadi bedanya itu jemaah sekalian. Bedanya kayak gitu. Ya, jadi kalau tidak ridha pada perbuatan Allah biasanya menggugat, ya Allah kenapa engkau perbuat ini kepada saya? Kenapa harus saya ya Allah yang kau pilih? Kenapa enggak yang lain? Ini dosa. Tapi kalau misalnya enggak suka dengan penyakit yang ada pada dirinya, enggak suka pada cacatnya dirinya, enggak suka takdir yang menimpa diri, itu wajar. Wajar, ketidaksukaan itu wajar. Iya. Orang belum punya anak, 10 tahun menikah, 15 tahun menikah, rasanya nggak enak, berarti dia belum ridho. Tapi apakah berdosa? Ya wajar dia kayak gitu. Dia pengen punya anak kok, seperti itu. Bisa tahu beda di sini, paham ya bedanya mas sekalian? Gitu. Ya. Ini paham ya, baik, hafalkan baik-baik. Tingkatan ketiga, kalau udah bisa ridho terhadap apa yang ditakdirkan, menerima apa yang ditakdirkan, maka bisa derajat kesyukur coba, yaitu malah justru bersyukur dia ditakdirkan seperti ini walaupun kekurangan gitu. Ya. Dari sisi ini ridho sama ikhlas itu sama Pak maknanya. Karena ini bahasa Indonesia Pak. Ikhlas itu artinya dalam bahasa Indonesia merelakan. Udahlah saya ikhlasin gitu misalnya. Iya, antum bayar ke parkiran Indomaret gitu. Ya kan? Pak 1.000 Pak ya. Kata Pak tukang parkir. Udah saya ikhlas, nggak apa-apa 1.000. Artinya apa? Saya rela. Tarifnya berapa Pak? Biasa parkir Pak. 2.000 ya. Maka ridho di sini, ikhlas ini artinya apa? Ridho. Ibu bilang misalnya anaknya mau ke pesantren, Bu, saya mau ke pesantren Bu ya, mau pergi dulu ya Bu ya. Iya Bu, iya nak, Ibu ikhlas sama kamu. Maksudnya Ibu rela. Ini dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab enggak, ikhlas sama ridho beda. Ikhlas ada sendiri. Ikhlas itu membersihkan, menjernihkan sesuatu. Ridho itu menerima gitu loh. Itu beda. Tapi kalau di Indonesia, ikhlas sama ridho sama. Wallahu a'lam. Ya mungkin sekian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon diingat faedah-faedah tadi supaya menjadi ladang atau supaya menjadi bekal untuk kehidupan kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.